Pada episode sebelumnya, kita membahas ketika diam bukan emas, tentang bagaimana keberanian untuk bersuara, terutama di bawah tekanan, bisa menjadi penentu keselamatan dan kualitas keputusan. Kita melihat bahwa keheningan dalam situasi berisiko tinggi seringkali bukan tanda kebijaksanaan, melainkan sumber masalah yang tidak terlihat. Namun ada bahaya lain yang tak kalah serius dalam organisasi. Bahaya ketika semua orang terlalu percaya pada satu sosok, ketika seorang pemimpin dianggap selalu kuat, selalu tahu jawabannya, dan selalu bisa menyelamatkan situasi apapun. Ketika harapan kolektif menumpuk pada satu figur dan sistem perlahan bergeser menjadi ketergantungan. Di episode ini, kita akan membahas ketika Superman mati di udara. Dalam banyak organisasi selalu ada figur pahlawan. Ia yang paling berpengalaman, paling cepat mengambil keputusan, dan paling sering menjadi rujukan saat krisis. Setiap kali ada masalah, semua mata tertuju padanya. Setiap kali ada kebingungan, namanya disebut lebih dulu. Keberadaannya memberi rasa aman, seolah-olah selama ia ada, semuanya akan baik-baik saja. Pada awalnya, pola ini terlihat efisien. Keputusan terasa cepat, arah tampak jelas, dan organisasi bergerak dengan percaya diri. Namun seperti halnya penerbangan, ketergantungan pada satu figur membawa risiko besar yang sering tidak disadari. Tidak ada pesawat yang diterbangkan oleh satu pilot saja. Bukan karena satu pilot tidak cukup pintar atau tidak cukup berpengalaman, tetapi karena manusia memiliki batas. Lelah, bias, tekanan emosional, dan keterbatasan perhatian adalah bagian dari kondisi manusia yang tidak bisa dihapus dengan jam terbang atau reputasi. Dalam dunia penerbangan, hal ini diterima sebagai fakta. Karena itu, sistem dirancang dengan redundansi. Ada kapten dan kopilot, ada kru kabin, ada prosedur baku dan pembagian peran yang jelas. Tujuannya sederhana, memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang memikul seluruh beban sendirian. Masalah mulai muncul ketika organisasi membangun mitos Superman. Pemimpin yang dianggap selalu kuat jarang diberi ruang untuk mengakui kelelahan. Ia merasa harus selalu tampil yakin, selalu siap, dan selalu memegang kendali. Mengakui batas dianggap sebagai kelemahan. Meminta bantuan dianggap sebagai tanda tidak kompeten. Perlahan, tekanan ini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Di sisi lain, tim mulai menyesuaikan diri. Mereka berhenti mengambil inisiatif. Mereka menunggu arahan. Mereka mengandalkan satu orang untuk melihat gambaran besar dan mengambil keputusan sulit. Tanpa disadari, kapasitas kolektif organisasi menyempit karena terlalu banyak fungsi berpindah ke satu pusat. Ketika tekanan meningkat, beban pada satu figur ini semakin berat. Masalah datang bersamaan. Keputusan harus diambil cepat. Waktu untuk berpikir semakin sempit. Pada titik tertentu, bahkan Superman pun bisa jatuh. Dalam bisnis, kejatuhan ini jarang terlihat dramatis. Tidak ada ledakan atau sirene. Yang ada adalah keputusan kecil yang keliru, kelelahan yang diabaikan, dan blind spot yang semakin lebar. Kesalahan tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya terakumulasi. Satu keputusan salah ditutup oleh keputusan berikutnya, hingga akhirnya organisasi menyadari bahwa mereka bergerak ke arah yang tidak diinginkan. Organisasi yang bergantung pada satu figur sering tampak kuat dari luar, tetapi rapuh di dalam. Selama figur itu hadir dan berfungsi, semuanya terlihat baik. Namun ketika ia absen, sakit, kelelahan, atau sekadar membuat kesalahan manusiawi, sistem langsung goyah. Tidak ada yang benar-benar siap mengambil alih karena tidak pernah dilatih untuk melakukannya. Pemimpin yang matang justru berusaha mematikan mitos ini sejak awal. Mereka tidak ingin menjadi Superman. Mereka ingin membangun sistem. Mereka membangun tim yang bisa saling mengoreksi, berbagi beban, dan mengambil alih peran ketika diperlukan. Mereka menciptakan ruang aman bagi tim untuk berpikir, bertanya, dan mengambil keputusan tanpa harus selalu menunggu satu figur pusat. Dalam penerbangan, keselamatan tidak datang dari pahlawan tunggal. Keselamatan datang dari kerja tim, prosedur yang disiplin, dan budaya saling mengingatkan. Ketika satu orang lelah, yang lain siap menopang. Ketika satu perspektif bias, perspektif lain hadir sebagai penyeimbang. Begitu pula dalam organisasi. Keberlanjutan tidak ditentukan oleh seberapa hebat satu orang, tetapi oleh seberapa kuat sistem ketika orang itu tidak bisa hadir sepenuhnya, oleh seberapa siap tim mengambil peran, dan oleh seberapa jujur organisasi mengakui batas manusia.
Karena dalam tekanan tinggi, yang menyelamatkan organisasi bukan Superman, melainkan tim yang sadar akan keterbatasan manusia dan mau bekerja sebagai sistem, bukan sebagai panggung individu. Di episode berikutnya kita akan membahas kru kokpit bukan anak buah, tentang peran tim yang setara dalam pengambilan keputusan, tentang bagaimana hierarki yang terlalu kaku bisa menghambat keselamatan, dan mengapa kepemimpinan yang efektif justru lahir dari rasa saling percaya, terutama ketika tekanan terus meningkat. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang ketika Superman mati di udara memberi perspektif bahwa kelelahan dan keterbatasan manusia bukan sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan sesuatu yang harus dikelola bersama. Semoga episode ini bermanfaat dan membantu meninjau kembali ekspektasi terhadap diri sendiri dan tim, terutama saat berada di bawah tekanan ekstrem. Dari pemahaman ini, kita bisa melanjutkan perjalanan ini ke episode selanjutnya.